Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang penuh kasih, bukalah mata hati kami agar tidak terpesona dan terpaku hanya pada kemuliaan maupun penderitaan di dalam dunia ini, melainkan mampu menemukan kehendak-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Dan ajarilah kami semakin mengenal-Mu dan selalu menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan diri kita untuk mendengarkan bacaan Injil Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang harinya kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian pendengar RRI Banten di mana saja berada, dalam bacaan Injil, Yesus mengemukakan adanya kekacauan dan kebingungan tentang jalan keselamatan. Ada banyak tawaran dan pilihan menarik yang bisa mengalihkan perhatian kita dari jalan keselamatan yang sejati. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa materialisme yang mengiming kita kebahagiaan itu adalah semu. Dunia memang memberi kita banyak jalan untuk bahagia, tetapi mengingatkan bahwa pegangan kita hanya satu, yaitu Allah. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Allah sehingga mampu membedakan suaranya dari suara-suara yang lain?
Marilah kita belajar dari keutamaan seorang bayi. Hidup seorang bayi dimulai dengan relasi yang mendalam dengan ibunya. Sejak hari pertama, ia menjadi embrio hingga saat ia dilahirkan. Seorang bayi berada di jantung hati ibunya. Kedekatan ini memungkinkan bayi mengenal identitas khas ibunya. Maka, di antara banyak orang yang menyentuh atau memanggilnya, bayi selalu bisa mengenal mana ibunya. Kedekatan yang mendalam memungkinkan pengenalan yang besar, sama seperti seorang bayi tadi. Pengalaman dan kedekatan dengan Allah menjadi syarat mutlak untuk dapat mengenal suara Allah di antara keriuhan tawaran di sekitar kita. Memang suara Allah itu tak terbantahkan. Oleh karena itu, kita diundang untuk semakin menyadari kehadirannya dalam peristiwa hidup kita sehari-hari, dalam setiap helaian nafas dan langkah hidup kita, hingga meyakini bahwa Dia sungguh-sungguh selalu bersama kita. Saudara sekalian, pendengar RRI Banten di mana saja berada, sebetulnya Yesus meneguhkan para murid agar tetap teguh dan bertahan kendati mengalami kesulitan, bahkan ketika nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka harus teguh dalam iman dan menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Sebab menjadi pengikut Yesus memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak mudah dalam hidup bermasyarakat. Kadangkala kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengalami perlakuan tidak adil karena keyakinan dan iman yang kita miliki. Dalam arti tertentu memang terjadi banyak kasus di mana-mana agama justru digunakan untuk mendiskriminasi sesama. Tidaklah berlebihan jika kita menyebut orang-orang seperti itu disebut sebagai mabuk agama. Karena itulah sesungguhnya yang terjadi. Dalam kemabukan itu, banyak orang dengan sewenang-wenang menghina sesamanya dan selalu menganggap dirinya paling benar, sehingga selalu menyalahkan orang lain. Karena itu, marilah kita senantiasa mawas diri dan berdoa agar selalu sejalan dengan terang Allah. Kita tunjukkan sikap moderasi beragama kita, bagaimana kita harus menempatkan diri pada posisi yang sepadan dan tidak membeda-bedakan dari mana dia berasal, dari mana agamanya, dari mana sukunya, dari mana rasnya, dari mana golongannya. Para pendengar RRI Banten di mana saja berada, menjadi murid Kristus itu membahayakan. Ibarat manajer yang menjelaskan resiko dan konsekuensi dari sebuah pekerjaan kepada calon pegawai. Yesus sendiri mengatakan konsekuensi menjadi muridnya adalah nasib para murid itu tak akan lebih baik daripada sang guru. Aneka rintangan dan kesulitan akan selalu menghadang jalan hidup mereka. Tetapi bukan itu fokus yang hendak ditekankan oleh Yesus. Fokusnya ada pada kalimat, "Aku akan memberikan kata-kata hikmat, dan tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang." Melalui kalimat-kalimat itu, sebenarnya Yesus ingin memperluas cakrawala para murid. Hidup para murid harus lebih besar dari dunia karena diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena itu panggilan untuk menjadi murid Yesus adalah kehormatan besar, karena kita terbilang sebagai bagian dari kerajaan Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, tidak perlu ada kecemasan akan segala kesusahan, karena jaminan kita adalah Allah sendiri. Dan tidak perlu ada keraguan untuk menghadapi segala kesulitan di dunia, karena hidup kita di dalam Yesus jauh lebih besar daripada dunia ini. Penderitaan memang akan ada dan selalu ada, tetapi kita diberi jaminan bahwa kuasa Yesus lebih dahsyat dari semua rintangan dan kesulitan kita. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Baik, berilah kami kekuatan untuk tabah menghadapi setiap tantangan hidup
dan selalu menghadirkan damai kepada semua orang. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.